أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wasallam wa ba'du. Sahabat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kembali kami hadir di Wisma Tarsis di Provinsi Lampung ini. Setiap hari Rabu kami melakukan terapi ruqyah untuk residen atau klien di Wisma Tarsis ini. Dan tadi kita sudah melaksanakan ruqyah syariah, alhamdulillah. Dan bersama kami adalah Bapak Andi Susanto. Gimana kabar? Alhamdulillah ya Pak. Ya, kita mau bincang-bincang lagi nih Pak Andi, khususnya tentang narkoba ya. Nah, kemarin kita sudah membahas apa itu narkoba dan jenis-jenisnya. Nah, pertanyaan pertama itu, mengapa masih banyak orang yang suka mengkonsumsi narkoba Pak Andi? Berdasarkan dari hukum secara fikih sudah jelas haram, kemudian manfaatnya juga mungkin sedikit ya dibandingkan kekurangannya atau mudaratnya. Namun ada daya tarik tersendiri dari narkoba itu. Silakan Pak Andi dijelaskan. Kalau yang latar belakang menggunakan narkoba itu banyak kan. Kalau tahap penggunaannya kan mulai dari rekreasional, kemudian ada yang situasional sampai dia kecanduan. Rekreasional itu biasanya dia digunakan untuk momen-momen tertentu, coba-coba, kemudian pada saat kumpul dengan teman-teman, atau misalnya pada saat main game, atau pada saat dia begadang ya di warnet gitu kan. Makanya ada banyak kasus kejadian dia sambil judi online gitu ya. Jadi dia bertahan gitu kan, dia pakai narkoba. Kemudian ada juga yang latar belakang menggunakan itu karena dia punya masalah. Jadi nilai dari masalah ya. Tidak bisa mengatasi masalah, ada yang coba menawarkan solusi, akhirnya dia coba. Kemudian ada juga yang dipakai untuk tujuan tertentu, misalnya pekerjaan yang lembur ya. Beberapa kasus teman-teman ada yang supir, dia misalnya kalau dia pakai sabu, dia nyopirnya bisa fokus atau bisa nggak capek. Ya awal-awalnya ditawarkan dengan sesuatu yang apa namanya menjanjikan. Ya, nah itu tapi jahatnya narkoba tadi, zat yang kita konsumsi itu ketika dia dikonsumsi langsung dia berefek di otak. Kalau dari cara kerjanya dia langsung membaca otak dengan mengganggu sistem cara kerja di otak. Dimana sensasinya itu di otak akan dipersepsikan di otak itu sensasinya itu melebihi sensasi kenikmatan pada akhirnya. Jika dia langsung ada neurotransmitter dopamin namanya. Sebenarnya kita ini dikasih Allah dopamin, sesuatu yang alami di kita. Jadi setiap kita merasakan kenikmatan makan, kemudian minum, ataupun kita jalan-jalan, atau bagian sudah berkeluarga hubungan seks dan lain-lain, itu langsung sudah keluar dopamin. Ya, Allah sudah ciptakan itu. Tapi ketika narkoba masuk, dia rupanya mengganggu dopamin tadi, sehingga dia merasakan sensasinya dia berlebihan. Tapi lama-lama begitu besok dia akhirnya nagih lagi, sudah semakin lagi, lama-lama akhirnya dia itu tergantungan lagi. Jadi kalau dia nggak pakai narkoba tadi, ya dopaminnya tadi habis, ya lemas lagi ya. Jadi harus sebenarnya semua pakai lagi gitu. Sugestinya akhirnya itu. Sugestinya akhirnya itu. Karena memang dia membaca otak lagi. Dan rata-rata pengguna itu biasanya ditawari gratis mungkin mandi ya. Rata-rata begitu ya. Setelah itu kejerat dan akhirnya harus beli sebagai sebuah kebutuhan. Nah, berbicara mungkin secara nominal, yang rata-rata mungkin apa Pak di sabu ya mungkin. Saat ini sabu kan. Sabu ya. Itu per gramnya itu bisa mencapai berapa gitu biasanya? Beda-beda karena informasi mereka bisa 1 G ya, 1 G itu 1.500.000. 1 gramnya itu. 1 gramnya. Masuk. Jadi mereka rata-rata yang banyak pakai dipakai. Dan ini sih dagang juga hebat ya. Jadi dipakai-pakai hebat. Gitu. Bisa diecer ya. Iya. Dipecah-pecah ya. Dan itu mungkin keuntungan lebih banyak ya. Mungkin keuntungannya lebih banyak ya.
dipecah ya. Iya. Dipecah, kalau di istilah mereka dipecah. Oh gitu. Padahal tadi bahaya sangat besar ya. Luar biasa. Karena memaksa ya, yang Iya. awalnya lemah menjadi semangat, Iya. tapi yang ada ketergantungan di situ. Ada ketergantungan. Nah, kalau berbicara klien pasien yang pernah di sini, rata-rata ini pakai apa? Beda-beda. Jadi tapi yang paling tren saat ini sabu ya. Sabu ya. Tapi selain itu juga banyak yang multiple drug namanya. Jadi mereka ini ya sudah biasa mencari sensasi untuk mabuk gitu kan. Jadi didominasi sebenarnya alkohol kan. Alkohol itu kan di negara kita masih legal. Iya. Sehingga banyak di kalangan mereka itu latar belakangnya banyak alkohol. Lalu walaupun memang ada yang pakai sabu dia nggak suka alkohol, tapi banyak banget yang dia sebenarnya alkohol. Alkohol itu karena dia banyak ya kan legal ya, gampang beli, Iya, iya. gampang dibeli. Nah terus multiple drug banyak juga yang pakai penenang, pel-pel yang diharuskan pakai resep dokter kan. Jadi Mereka resep sendiri lah ya. dia Resep beli sendiri. dari ada yang jualan itu dari black market ada. Oh. Terus ada yang juga pakai ini. Ganja juga masih dominan juga. Ganja masih kan termasuk zat lama. Jadi saat ini kan ketersediaannya masih banyak. Masih banyak. Karena Terbukti kita dengan kadang Dekat Aceh. iya betul. Dekat Kontra kita ini. Iya. Bahkan ada yang lucu itu ada beberapa orang yang masih kan ada LGN. LGN itu Liga Ganja Nasional itu Oh, yang, gitu. yang berkampanye untuk menegakkan ganja Oh. di negara kita, dan itu banyak yang termakan dengan apa namanya jargon-jargon mereka bahwa ganja itu bisa untuk mengobati. Tapi kan sementara di negara kita kan ganja itu masuk golongan satu kan, di mana dia tidak dipakai dalam pengobatan. Mungkin sudah di riset lah bahwa ternyata Tidak lebih, baik lebih lah ya. banyak mudaratnya dari manfaatnya. Mungkin kalau memang banyak manfaatnya mungkin yang sudah dipakai. Ya dari dulu ya. Iya. Jadi banyak yang berkeyakinan gitu. Jadi ada yang sampai bilang ganja itu herbal. Oh gitu ya. Iya. Asal. Kalau diberikan Oh, iya. ketika dia dipakai, efek halusinogennya tinggi. Dia tetap tidak halusinasi. Jadi cara kerjanya seperti itu di otak. Nah, kemudian bagi yang sudah pernah terjerat ya, sudah masuk ke dalam dunia hitam begitu. Nah, ini bagusnya cepat-cepat direhabilitasi apa rehabilitasi sendiri gitu ya, di rumah atau bagaimana itu rehabilitasinya? Jadi benar kan. Jadi emang rata-rata yang mereka yang tadi berada di tahap masih rekreasional itu masih menikmati ya. Oh. Masih menikmati penggunaan mereka, belum menyadari bahwa ini akan ada dampak. Jadi ketika kita bisa mendeteksi ini kira-kira bermasalah dengan penggunaan zat, segera dibawa ke fasilitas kesehatan, namanya IPWL, institusi penerima wajib lapor. Tujuannya bukan untuk ditangkap, tapi ini untuk Bina, ya? nanti di asesmen ini tingkat penggunaannya sejauh gitu. apa, apakah ini sudah berat, ringan dan lain-lainnya. Nanti apakah ini sudah ternyata ada yang sudah gangguan jiwa juga. Jadi nanti akan dibantu diarahkan ya akan ini lebih cocok akan diapakan ya. Jadi semakin cepat dideteksi semakin bagus ya. Iya. Dan kadang kan orang malu ya dan Ya. menutup-nutupi. Menutup-nutupi. Misalnya ada kasus anaknya malah dilindungi, jadi bisa berbahaya seperti gunung es ya. Iya. Dan suatu saat ketika sudah tertangkap malah bukan direhabilitasi ya, malah di rutan ya. Kita kan lebih memperberat tahap penggunaannya karena dia merasa dilindungi oleh orang tuanya karena mungkin takut malu Biasanya. aib, gitu ya. Jadi dia akan semakin menikmati penggunaannya, semakin lama dia semakin menikmati. Bukan malah selesai ya. Karena kan tadi narkoba itu dari dia tadinya coba-coba, ketika mulai intens itu karena dia sudah mulai ketergantungan, dosisnya mulai naik, ada namanya toleransi itu kan. Jadi jahatnya narkoba itu ketika dia namanya toleransi itu ketika dia tadinya pakai 200, bisa lagi pakai 200 tuh nggak kerasa lagi. Oh, itu harus naik Harus ya, dinaikkan. 300 lah. Ya. Iya, jadi artinya nggak kerasa efek, jadi nggak kerasa, nggak dapat efek yang dia inginkan. Gitu. Ya, akhirnya nah itu semakin lama dia semakin ya, akhirnya bisa 1 gram sehari. Bayangin kalau 1 gram sehari, Iya. 200, 500 ya. Bisa jual apa saja itu ya. Apa saja. Makanya kalau di kalangan teman-teman itu kalau sabu kan pakai
pipet ya, ada pirek, Sedot, ada ya. tabung ya, Ah. tabung, ada tabung. Kata dia ini tabung kecil ini mobil bisa masuk, tanah bisa masuk, bisa jual tanah. Oh iya, maksudnya ya, betul. Mobil bisa Nah, masuk. bisa jualan semua. Iya, tanah. Nah, bisa habis masuk. punya dia, punya orang pun bisa ya. Akhirnya tadi ya akhirnya ya di yang teman-teman yang di lapas itu Hmm. ya, tadinya dia pakai biar dia dapat gratisan gitu kan, akhirnya dia ikut jualan ya Bang. Oh, Awal-awalnya dia dapat biar gratis pakai, oh gitu dia ya. ikut jualin, ikut nganterin kurir ya, Ah. jadi lama-lama dia masuk ke jaringan. Hmm. Akhirnya dia ingin dagang juga kan, keuntungannya menggiurkan gitu. Bahaya sekali. Jadi lingkarannya seperti Iya, itu betul. lingkarannya. Nah, ini pengalaman di sini. Misalnya sudah berapa lama gitu ya, berapa bulan diterapi di sini, kemudian katakanlah sudah normal, dia boleh keluar. Nggak lama datang lagi. Itu pernah nggak terjadi seperti itu? Banyak juga. Banyak. Karena emang konsep adiksi itu memang chronic relapsing brain disease, jadi penyakit otak kronik. Kalau di saat ini disepakati ya, Hmm. penyakit otak kronik yang udah kambuh gitu. Hmm. Artinya ini bahwa sugesti tadi yang susah itu sebenarnya ngilangin sugesti kan, yang Oh. kangen pakainya. Oh, Karena gitu ya. memang itu di antara mereka ada yang bilang sugesti itu seumur hidup, ada yang 10 tahun udah nggak pakai, bisa pakai lagi. Mungkin ketika itu ada masalah yang berat, akhirnya dia otaknya ini pernah dia memori enaknya pakai itu tersimpan loh kan. Jadi di bagian otak kita itu ada namanya di bagian limbik ya, amigdala itu. Jadi memori enaknya pakai sabu itu yang tersimpan. Kan ketika di riset di antara mereka katanya ada yang bilang ini 10 kali lebih nikmat dari hubungan seks. Sensasinya kan berarti kangen untuk Iya, makanya betul. akan Iya. akan ini Dan mungkin juga dorongannya ya. dorongan setan juga ya kan. Iya. Gabungan. Sehingga tadi jadi banyak beberapa teman yang akhirnya sudah pulang, dia bisa relax lagi atau kambuh lagi. Tapi memang banyak faktor yang mempengaruhi. Jadi termasuk juga dukungan keluarga, Iya. terus komunitas ketika di luar. Makanya kita sebenarnya kita persiapkan teman-teman ini kalau ketika mau pulang aktivitas apa, terus nanti peran keluarga seperti apa. Nah, tadi berbicara keluarga Pak Andi, mungkin bagus yang dirahmati Allah juga sangat takut ya ketika keluarganya, Iya. anak-anaknya terjebak di dalam narkoba. Nah, bagaimana untuk mengetahui misalnya, oh ini anak saya tidak terkena narkoba, nah secara kasat mata itu bisa terjadi nggak sebenarnya? Sebenarnya perubahannya itu yang menggunakan itu agak drastis ya. Perubahan dari semula gitu. Oh gitu ya. Awalnya dia baik, gitu. Dia lama-lama sudah ada perubahan-perubahan yang drastis ya. Oleh ceria menjadi pendiam mungkin ya. Dari misalnya kalau dia masih sekolah, dari sekolahnya tadinya ini baik, nilainya bagus, tiba-tiba ngedrop. Oh ini mulai laporan gurunya mulai sering bolos. Itu perlu Ya perlu waspadai segera, gitu ya. perlu segera dicek temannya, dia ini temannya dengan siapa. Terus tadi ada juga di antara mereka ini yang sudah banyak alasan, misalnya handphonenya rusak, handphonenya diambil orang, padahal sebenarnya dijual. Oh. Itu juga perlu. Kalau di rumah mulai duit sering hilang, Oh, itu juga iya. perlu mulai. Soalnya perubahan-perubahan yang relatif drastis itu segera dicek orang tua. Iya, betul. Agar tidak terjadi yang tidak diinginkan ya. Betul. Karena kalau sudah terjerat tadi sudah bahaya sekali. Oh, bahaya. Misalnya kita mau tanya lagi nih Pak Andi. Tadi kita sudah melakukan terapi ruqyah dan lumayan banyak tadi ya. Dan kayaknya mayoritas itu adalah pengguna ya. Iya. Dari kasat mata. Nah, antara yang klien kejiwaan dengan narkoba, mayoritas adalah narkoba. Iya. Nah, itu kemudian terjadi reaksi yang besar ya, bermuntah, ada yang sampai kesurupan gitu. Nah, itu kita titik temu ya antara ruqyah kemudian medis, nah, kemudian terjadilah reaksi seperti itu. Nah, kalau dari segi ruqyah mungkin sedikit saya jelaskan kan, bahwasanya bacaan Al-Quran yang kita baca, kita hayati, tadabbur itu bisa mendeteksi mengeluarkan racun tubuh ya, sehingga
terjadilah muntah seperti itu. Nah, kalau dari segi medis dengan dibacakan mungkin doa perkataan baik apalagi Al-Quran, memang bisa muntah atau reaksi seperti itu. Kalau yang saya baca dari beberapa penelitian di luar itu kan, dokter saya yang dari kalau saya dari pokoknya dari Arab lah, itu bahwa gelombang-gelombang Al-Quran yang diperdengarkan tadi memang dia akan menimbulkan gelombang positif, sehingga dia akan membuat tubuh tadi bereaksi. Dia kalau ketika ada yang negatif dia keluar. Gitu. Dan itu sebenarnya sudah diteliti, ada beberapa penyakit kanker juga ya. Ada pasien kanker itu ketika dibacakan Quran ternyata memperbaiki fase stadiumnya, artinya stadium 4 sel-sel kankernya ternyata bisa hancur dengan gelombang-gelombang tadi. Dan itu ya sebenarnya sudah diteliti secara medis, bahkan bukan orang Islam pun waktu itu di penelitiannya itu ini bukan orang Islam, ini orang Islam lagi tidak bisa bahasa Arab, ini tahu bahasa Arab, tahu artinya mana. Itu ketika dipasang monitor ternyata efeknya semua berefek gitu. Artinya walaupun dia bukan muslim sendiri diperdengarkan Al-Quran pun ini efeknya sangat positif. Ya. Dan kita pun di sini non muslim pun bisa mengikuti ruqyah. Waktu itu ada yang muntah. Ya, betul. Yang non muslim berapa kali dan dia malah lebih fokus ya. Dibandingin yang tidak biasa, maka tidak biasa. Nah, yang non muslim malah bisa menghayati. Iya, nah, inilah memang Islam itu rahmatan lil alamin ya. Jadi siapa saja. Dan saya juga beberapa kali menangani ya non muslim, dan saya tidak hanya eksklusif ya, tidak hanya yang muslim saja, yang saudara-saudara kita non muslim juga tetap kita terapi. Tapi ini yang masih di kalangan para praktisi narkoba kan masih dipertanyakan, malah mereka banyak yang dengan metode hipnosis ini yang hipnosis ini yang diteliti untuk bisa. Kalau kita sih dari awal sudah yakin bahwa dengan metode ruqyah atau Quranic healing itu ini akan berdampak positif sekali bagi terutama untuk narkoba dan gangguan jiwa. Ada di mereka yang butuh sesuatu yang mendekatkan spiritual. Karena memang banyak yang dapat dari spiritual kan di mereka ini. Nah sebenarnya kan tugas kami itu dari praktisi di sini sebenarnya membangkitkan niat mereka untuk berubah. Jadi gimana caranya yang tadinya kamu diantar paksa orang tua, nanti ketika di sini kamu sudah muncul kesadaran sendiri untuk bangkit dari masalah narkoba ini. Nah itu banyak yang dapat dari spiritual ya. Ketika kita kaitkan dengan spiritual, akhirnya dia mulai termotivasi bahwa dia nggak mau gagal lagi, nggak mau jatuh lagi. Ya, bisa saya terus mengatakan demikianlah perbincangan kami mengenai seluk-beluk narkoba yang ternyata bahayanya sangat luar biasa. Namun ketika kita mau berubah, ya kita mau berobat, atau keluarga kita ingin diselamatkan dari bahaya narkoba, maka salah satu tempat yang direkomendasikan adalah Wisma Taraksis ya, yang di sini juga ada terapi ruqyah, terapi medis ya tentunya. Nah ini sangat mendukung sekali untuk mempercepat kesembuhan insyaallah. Terima kasih Pak Andi ya, jazakallahu khairan. Dan kepada pemirsa yang dirahmati Allah Taala, ikuti terus channel kami ini dan jangan lupa untuk subscribe, like, and share. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.